Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah, bersilaturahmi sekaligus mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kecukupan, kebahagiaan oleh Allah. Bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Ini mic-nya ini sering dirubah-rubah ini, kebesaran bas atau apa ini ya. Ini kemarin enak itu ya. Buat ngimami juga tadi agak berat ini. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, mohon maaf juga saya belum bisa ngimami ya, suaranya masih kadang batuk-batuk. Alhamdulillah, terima kasih, syukron Mas Faza ya. Mudah-mudahan jamaah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Sudah cukup Faza. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habibat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Makana ora ana iku lil musyrikina keduwe wong-wong kang musyrik ora ana ayyamuru masajidallah untuk memakmurkan, meramaikan, mensyiarkan rumah-rumah Allah. Jadi tidak ada ceritanya orang musyrik, orang kafir itu yang benar-benar ingin memakmurkan rumah-rumah Allah, itu tidak mungkin. Walaupun ada salah satu atau seorang non muslim yang menyumbangkan, katakanlah begitu ya, memberikan sumbangan-sumbangan baik berupa materi atau yang lain, ya, itu tidak mungkin kemudian secara serta-merta mereka bisa memakmurkan masjid. Ya, kenapa? Karena syahidina ala anfusihim. Ya. Jadi di waktu itu ada bacaan Masjidallah. Waktu awal mula itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu juga ikut memakmurkan Masjidil Haram. Tapi walaupun mereka memakmurkan Masjidil Haram, mereka berada di sekitar Masjidil Haram, bukan berarti mereka kemudian menjadi orang-orang yang mendapat pahala di dalam memakmurkan masjid. Termasuk juga masjid-masjid di seluruh dunia. Ini masjid-masjid Allah ini tidak bisa kemudian dimakmurkan, diramaikan, disiarkan oleh orang-orang musyrik. Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena sudah jelas bahwa mereka itu ala anfusihim bil kufri. Ya, di dalam diri mereka itu ada sifat kafir, menolak kebenaran, yang harusnya tidak menyekutukan Allah tapi mereka menyekutukan Allah. Itu berarti menolak kebenaran. Ya, jadi di situ. Apakah bukan berarti musyrik itu muslim? Bisa jadi. Ini bisa jadi seorang muslim juga ada kategori musyrik ketika orang muslim itu beriman kepada Allah, tapi di sisi yang lain mereka juga meyakini sesuatu yang lain selain Allah.
Itu naudzubillah. Jadi merasa beriman, merasa berislam, tapi dalam meraih kesuksesan masih datang ke Mbah Dukun, ya. Ingin kaya pergi ke gunung, Gunung Kawi, ya. Itu maka tidak berhak untuk memakmurkan rumah Allah. Ya. Akan tetapi ulaika habitat a'maluhum, karena mereka itu terhapus semua amal-amalnya. Orang kafir itu sama sekali tidak bisa diterima amal-amalnya. Ya, sebesar apapun ibadah mereka. Wa finnarihum khalidun, dan di neraka jahanamlah tempat mereka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian diteruskan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang berhak untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah adalah man amana billah. Siji, yaitu orang yang beriman hanya kepada Allah. Tauhidullah, orang yang menyekutukan Allah. Ayya'budullah wa la tusyriku bih. Ya. Anta'budullah wa la tusyriku bih. Orang yang beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, ciri khas yang ketiga adalah menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan yang keempat adalah menunaikan zakat. Sedangkan yang kelima, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Benar-benar orang yang memiliki 5 tanda, 5 ciri khas, 5 karakter ini yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Untuk itu ulaika iyakunu minal muhtadin, mereka itulah yang insya Allah berhak untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk Allah. Kados panjenengan itu termasuk takmir masjid, karena memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid, kados panjenengan orang beriman, baik beriman kepada Allah maupun hari akhir. Panjenengan juga direwangi rawuh jauh-jauh dari rumah ke masjid ini untuk sholat berjamaah. Wa ataz zakah, dan panjenengan juga bersedekah, berzakat, infak, ya kan? Seperti itu. Walam yakhsha illallah, dan juga hanya takut kepada Allah. Itulah yang insya Allah panjenengan semuanya, Anda semuanya, termasuk para pemirsa di media sosial kami, di YouTube kami, di Facebook kami, di grup-grup yang ada di Facebook yang kami sharekan, ya, insya Allah Anda semuanya akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah iman yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Walaupun sebesar gunung Uhud berupa emas untuk menukar keimanan kita, belumlah cukup untuk menandinginya. Begitu dahsyatnya kehebatan iman yang kita miliki, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Jadi dalam satu riwayat Bapak Ibu dari Al-Auf, ya, itu meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, itu orang-orang musyrik itu gampang GR Bapak Ibu. Orang-orang kafir Quraisy Mekah itu gampang merasa mereka berjasa memakmurkan Masjidil Haram. Ya. Termasuk ketika mereka aj'altum siqayatal haji, ya. Jadi mereka itu sering ketika ada orang berhaji, ya. Jadi baik orang Islam maupun orang kafir ketika berkeliling Ka'bah pada waktu itu. Jadi orang kafir itu juga sering mengelilingi Ka'bah itu, mereka itu. Lah oleh orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu sebagai rasa kemanusiaan sering kemudian memberikan minum. Memberikan minum, ya, baik itu orang-orang yang menunaikan ibadah haji maupun orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Wa imaratal Masjidil Haram, dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram di sekitar situ diberi minum, ya, diberi konsumsi. Kados panjenengan Jumatan di sini sekarang banyak yang menyumbang makanan, ya Pak, ya. Itu ternyata di masjid-masjid sekarang sudah umum itu seperti itu. Lah orang musyrik ini merasa dengan kesombongan mereka, saya loh yang berjasa memberikan minum orang-orang yang haji itu. Saya loh yang berjasa memberikan konsumsi orang-orang yang memakmurkan masjid di sekitar Masjidil Haram itu. Nah, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu pahalanya, kehebatannya, kebaikannya jauh lebih hebat daripada
orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, anggapan mereka orang-orang beriman itu tidak lebih baik daripada mereka yang sudah memberikan minum kepada jamaah haji dan orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Maka di sini dijawab oleh Allah, aja'altum, apakah kalian menjadikan siqayatal haji, orang-orang yang memberikan minum kepada jamaah haji, wa imaratal Masjidil Haram, dan orang-orang yang memakmurkan masjid, ya. Ahal apa itu di sini ya? Ahal dzalika, gitu kan? Apakah seperti itu? Orang yang memberikan minum itu apakah lebih hebat daripada orang yang berjihad di jalan Allah? Orang yang memakmurkan rumah Allah, ya. Kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Ya, tentu tidak sama. La yastawuna indallah. Ternyata ditegaskan oleh Allah, la yastawun, tidak sama. Sama aja tidak, apalagi melebihinya. Oke. Tetap lebih utama ya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berjihad di jalan Allah. Itu yang paling utama. Bukan berarti apalagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang hanya sekedar memberikan minum bagi orang-orang yang haji itu, kemudian mereka merasa lebih berhak untuk orang yang banyak pahalanya. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena mereka itu orang zalim sebetulnya. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah itu hakikatnya adalah orang zalim. Maka di dalam surah Luqman itu disebutkan innasyirka la zulmun azim, gitu. Kemusyrikan itu justru kezaliman yang sangat agung. Maka di sini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu utawi Gusti Allah iku la yahdi, ora bakal ngekei petunjuk sapa Allah al qaumaz zalimin, ing wong-wong kang padha zalim. Nggih. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim alias orang-orang kafir, ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman, siji, kaping pindhone wa hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah, wa jahadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan cara mengorbankan harta benda mereka maupun diri-diri mereka. Atas panjenengan ini termasuk jihad di jalan Allah dengan diri-diri kita, dengan menghadirkan diri kita hadir ke rumah Allah, diberikan pahala oleh Allah a'dhamu darajatan, dengan derajat yang sangat agung, tingkatan yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, dibanding dengan yang lain. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang berbahagia, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah sekalian, termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, istiqamah di dalam ibadah kepada Allah, ya. Mudah-mudahan kemudian diberikan pahala yang berlipat ganda, ditingkatkan derajat-derajat kita, termasuk juga mendoakan para leluhur kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan insya Allah diberikan nikmat kubur dan dijadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, rahmati kami dengan Al-Qur'an, bidayahi kami dengan Al-Qur'an, berikan syafaatmu dengan Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an ya Allah sebagai teman hidup kami, membahagiakan kami di alam barzah, menyelamatkan kami di alam akhirat. Engkau berikan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an
dengan kajian-kajian Al-Quran ini ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, seluruh jamaah kami ya Allah. Dan Engkau berikan kami kesehatan jasmani rohani, Engkau berikan kecukupan rizki dengan rizki yang halal barakah untuk bekal beribadah istiqamah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra-putri yang solih solihah, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli sunnah wal jamaah, wa ahli ukhuwah ya Allah, wa ahli hidayah, wa ahli syafa'ah, wa ahli karamah, wa ahli istiqamah, wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.